hadir dalam wajah kerahiman. Persembahkanlah doa dan karya bagi gereja dan bagi bangsa. Keuskupan Agung Semarang bersiaran dalam laju zaman, memperjuangkan hidup manusia yang bermartabat dan beriman. Dalam doa Bunda Maria, hamba Allah dan Bunda Gereja, dan dalamnya lah api Roh Kudus membangun iman penuh cinta, mengenal domba dan para gembala, bertekad selalu membentuk diri dalam wujudkan peradaban kasih, menyongsong kerajaan Allah di dalam wajah kerahiman. Persembahkanlah doa dan karya bagi gereja dan bagi bangsa, bagi gereja dan bagi bangsa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Putranya Yesus Kristus bersama-hamu. Silakan duduk. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, simbah-simbah adik-adik, selamat malam berkah dalam. Wilujeng warsa enggal nggih. Sing tambah enggal napane? Hah? Ora ana ya, padha wae iki. Nggih, mugi-mugi taun sing anyar ndadosaken kula panjenengan minimal ya anyar pangarep-arepe. Langkung-langkung menggahing pandemi COVID-19 menika enggal sirna saking bumi lan saking Indonesia, saengga anggenipun kula panjenengan bangun gesang estu ugi saged langkung bebas, langkung kepenak. Dinten menika kula panjenengan kalian pasamuan tanggal setunggal menika ngriyayakake Ibu Maria Ibu Dalem Sang Kristus. Lan ing dinten Minggu kula panjenengan ngriyayakake dinten Epifani Sang Kristus ingkang dipun rawuhi dening Raja Tiga saking timur. Menika mratelakake bilih Sang Kristus ingkang miyos boten namung dados kagungan umat Yahudi, nanging pranyata saking bangsa-bangsa sanes ugi midhanget warta bab miyosipun Sang Kristus Sang Immanuel. Kawilujengan boten namung kangge umat Israel, nanging ugi kangge donya. Pramila kita nyuwun ing sedalem Gusti, mugi-mugi kawilujengan menika estu kula panjenengan tampi awit kita pitados ing Sang Kristus Gusti. Kita cawisaken manah kanthi ngedungi setusan kalepatan kita supados kita pantes nampi ganjaran lumantar ekaristi menika. Lan kita ugi sesarengan para putra hari anak misioner, kita nyuwun supados para putra-putra ugi sansaya wantun bangun iman kapitadosanipun. Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah Raja Damai yang memanggil para sarjana dari timur dengan cahaya bintang-Mu. Tuhan kasihanilah kami. Engkaulah Raja Damai yang memanggil kami dari kegelapan dengan cahaya-Mu. Kristus kasihanilah kami. Engkaulah Raja Damai yang menghendaki semua bangsa bergabung dalam peraraan menuju cahaya abadi. Tuhan kasihanilah kami.
Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Kemuliaan kepada Allah di surga. Kami memuji Dikau, kami menyembah Dikau, kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang tunggal, Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Hanya Engkaulah Tuhan, bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Marilah berdoa. Ya Allah, pada hari ini dengan bimbingan bintang Engkau telah mewahyukan Putra Tunggal-Mu kepada bangsa-bangsa. Kami mohon semoga kami yang telah mengenal Engkau dalam iman, kelak Engkau perkenankan memandang wajah-Mu dalam kemuliaan. Dengan pengantaraan Yesus Kristus, Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang segala masa. Pembacaan dari kitab Yesaya. Beginilah kata Nabi kepada Yerusalem. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang, dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi, dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa, tetapi terang Tuhan terbit atasmu, dan kemuliaannya terjadi nyata atasmu. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu, dan raja-raja menyongsong cahaya yang terbit bagimu. Angkatlah mukamu dan lihatlah ke sekeliling. Mereka semua datang menghimpun kepadamu. Anak-anakmu laki-laki datang dari jauh, dan anak-anakmu perempuan digendong. Melihat itu, engkau akan heran dan berseri-seri, engkau akan bercengang dan berbesar hati. Sebab kelimpahan dari seberang laut akan beralih kepadamu, dan kekayaan bangsa-bangsa akan datang kepadamu. Sejumlah besar unta akan menutupi daerahmu, unta-unta muda dari Midian dan Eva. Mereka semua akan datang dari Seba, akan membawa emas dan kemenyan, serta memberitakan perbuatan-perbuatan masyhur Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Kiranya segala bangsa menyembah Engkau, ya Tuhan. Kiranya segala bangsa menyembah Engkau, ya Tuhan. Ya Allah, berikanlah hukum-Mu kepada raja dan keadilan-Mu kepada putra raja. Kiranya ia mengadili umat-Mu dengan keadilan dan menghakimi orang-orang-Mu yang tertindas dengan hukum. Kiranya segala bangsa menyembah Engkau, ya Tuhan. Kiranya keadilan berkembang pada zamannya dan damai sejahtera berlimpah, sampai tidak ada lagi bulan. Kiranya ia memerintah dari laut sampai ke laut, dari sungai Efrat sampai ke ujung bumi.
Kiranya segala bangsa menyembah Engkau, ya Tuhan. Kiranya raja-raja dari Tarsis dan pulau-pulau membawa persembahan-persembahan. Kiranya raja-raja dari Seba dan Seba menyampaikan upeti. Kiranya semua raja sujud menyembah kepadanya dan segala bangsa menjadi hambanya. Kiranya segala bangsa menyembah Engkau, ya Tuhan. Sebab Ia akan melepaskan orang miskin yang berteriak minta tolong. Ia akan membebaskan orang tertindas dan orang yang tidak punya penolong. Ia akan sayang kepada orang lemah dan orang miskin. Ia akan menyelamatkan nyawa orang papa. Kiranya segala bangsa menyembah Engkau, ya Tuhan. Pembacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Saudara-saudara, kamu telah mendengar tentang tugas penyelenggaraan kasih karunia Allah yang telah dipercayakan kepadaku demi kamu, yakni bagaimana rahasianya telah dinyatakan kepadaku melalui wahyu. Pada zaman angkatan-angkatan dahulu, rahasia itu tidak diberitakan kepada umat manusia, tetapi sekarang dinyatakan dalam roh kepada para rasul dan para nabinya yang kudus. Berkat pewartaan Injil, orang-orang hukum Yahudi pun turut menjadi ahli waris, menjadi anggota tubuh, serta peserta dalam janji yang diberikan Yesus Kristus. Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Pada zaman pemerintahan Raja Herodes, sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Mereka bertanya-tanya, di manakah Raja Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di ufuk timur dan kami datang untuk menyembah Dia. Mendengar hal itu terkejutlah Raja Herodes beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi, lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, di Betlehem di tanah Yudea, karena beginilah ada tertulis dalam kitab Nabi, dan engkau Betlehem di tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripadamulah akan bangkit seorang pemimpin yang akan mengembalakan umatku Israel. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu, dan dengan teliti bertanya kepada mereka kapan bintang itu tampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Betlehem, katanya, pergilah dan selidikilah dengan seksama hal ihwal anak itu, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia.
Setelah mendengar kata-kata Raja Herodes, berangkatlah para Majus itu, dan lihatlah bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya. Lalu mereka sujud menyembah Dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepada anak itu, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Kemudian karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, mereka pun pulang ke negerinya lewat jalan lain. Demikianlah Injil Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, selamat malam, berkah dalam. Saya tadi mikir-mikir karo batin-batin, iki sing rada beda ki apane ngono lho. Ana sing rada beda ora? Kok aku rasane ana sing rada beda. Boten ngoten? Oh ya wis nek ra ono mung perasaanku wae. Dinten menika kula panjenengan ngriyayakake wedharan dalem Gusti, hari Epifani, lan cariyos ingkang mesti dipun jlentrehaken saking Injil. Injil menika wonten 3 Majus saking timur ingkang sowan ing ngarsa dalem Gusti lan misungsungake emas, mur lan napa? Kemenyan. Bapak Ibu wonten sing seudut nggo menyan? Mboten wonten punan nggih. Teng wene wis ora ana ya. Nek mbiyen udut nggo menyan ngono kae, segere pol. Nggih niku terus napa? Setan-setan itu moro kabeh. Ini saniki pun mboten wonten. Nah, menika cariyos ingkang mesti dados minggu kaping kalih saksampunipun Gusti miyos, mesti awake dhewe diajak dening pasamuan ngriyayakake. Nah, iki lampune to. Aku ketoke piye ngono iki. Saksampunipun Gusti miyos lajeng minggu saksampunipun menika riyaya brayat suci, lajeng riyaya wedharan dalem Gusti. Kados ingkang kula aturaken kala wau, Gusti ingkang miyos menika pranyata mboten namung kangge umat Israel, mboten namung hak eksklusif kanggo wong-wong Yahudi utawa wong-wong sing pracaya dumateng rawuh dalem Gusti. Ananging rawuh dalam Gusti, miyos dalam Gusti menika kanggo kabeh bangsa. Nah menika sing kadangkala mboten gampil kula panjenengan tampi. Nek Gusti kuwi rawuh kanggo kabeh bangsa, terus bedane awake dhewe karo wong liya piye? Mergo awake dhewe percaya, akeh wong sing ora percaya. Nek kawilujengan Gusti kuwi kanggo kabeh menungsa, terus mengko sing bedake apa? Nek kabeh padha-padha slamet, kabeh padha-padha mlebu swarga, sing percaya karo ora sing percaya, terus piye? Apa gunane awake dhewe duwe kapitadosan dumateng Gusti Yesus? Menika dados masalah ing sejarah pasamuan suci. Nanging ingkang dipun tedahaken dening pasamuan bilih kapitadosan dumateng Sang Kristus, utawi yen kula panjenengan nampi Sang Kristus sawetahipun, menika awake dhewe nampa kawilujengan ya sakwutuhe.
Ora mung sebagian, ora mung separo ning wutuh. Awake dhewe le nampa. Kula panjenengan kaajak supados lajeng anggenipun bangun gesang. Menika kados nulodo 3 raja saking timur kala wau, 3 majus. Ingkang yakin bilih rajaning donya, ratuning donya menika sampun miyos ning urung ngerti. Lajeng kanthi tanda-tanda lintang keyakinanipun majus 3 wau ndugekaken dumugi Sang Kristus. Awake dhewe ya urung ngerti nggih. Wonten sing pun pinanggih Gusti Yesus? Urung ya. Awake dhewe ngerti ya mung boneka kae. Kae boneka Yesus tenan podo. Ya ora ngerti ya. Wong ya lenggawe ya mung neng tuku neng warung. Tenan kuwi gambarane bayi Yesus apa ora ya ora ngerti. Ning kados raja menika wau awake dhewe kudu ngerteni tanda-tanda. Nah mugi-mugi ing takwarsa enggal menika kula panjenengan ugi sansaya saged mangertosi tanda-tanda kados pundi nuntun awake dhewe pinanggih kalian Gusti Yesus. Tentu ingkang sepisan kanthi srana kados pundi brayat. Menika estu dados brayat suci. Mila ing minggu sepisanan sasampunipun Natal awake dhewe ngriyayakake brayat suci. Menika dados dasar. Gusti sing rawuh ana ing brayat menika nyucekake menkuduskan keluarga. Mila ingkang sepisan ingkang dados dampak kangge Natal sajatosipun nggih brayat. Sing mengko urip anyar nyambut tahun anyar kuwi ya brayat. Kula wingi khotbah teng misa harian wonten ing channel YouTube kula menika wonten salah setunggal komentar saking ibu-ibu sing rumaos Natalan tahun iki siji gelo ning ya seneng. Gelone apa? Yang dibandingi karo tahun wingi ibu menika wis ditinggal garwane. Nek tahun wingi sih lengkap, bapak, ibu, kali para putra iso Natalan bareng. Ning tahun 2020 wingi kuwi le Natalan mung karo putra-putrane. Gelo. Ning yo seneng amarga rumaos yen sakjroning setunggal tahun menika pranyata Gusti mboten nilar. Tetep yo mbiyantu mitulungi njangkepi gesangipun saengga tetep saged nggulawentah para putra. Nah menika yen mboten nggadahi kepekaan dumateng tanda-tanda kula kinten ibu menika setahun ditinggal garwane tetep nangis wae. Mila bapak ibu yang ditinggal garwane aja terus nangis wae. Niteni tanda-tanda. Wong tanggane wis lirak-lirik misale, langsung diiyani. Aja ngasih gelo, langsung diiyani, ayo nikah ya wis. Tanda-tanda. Nah, tanda-tanda menika penting. Mila wonten ing brayat menika kados pundi? Brayat estu dados sarana anggenipun sansaya tepung kalian Gusti Yesus. Mila Bapak Ibu anggenipun bangun gesang bebrayatan nggih kados Ibu Maria kalian Santo Yusuf nggih. Mesra. Apa ana Bapak Ibu sing wis ora mesra saiki? Tekan tuwa, tekan tuyuk-tuyuk kudu mesra. Yen biyen pacaran sepiring berdua ya saiki wis tuwa ya sepiring bertiga karo putune. Menika yen biyen pas pacaran dulang-dulangan saiki ya dulang-dulangan. Mergone apa? Bapakne wis stroke dadi didulang. Menika.
Dadi wis jamak lumrah ngoten niku, mesra. Menika dados sarana anggenipun ugi ngraosaken katresnan dalem Gusti. Ning nek ana ing brayat umpamane kuwi wis ora ana jenenge katresnan. Engko rasa di-upload ya iki ya. Kita critake bapak simbok kula. Dadi rong dina kepungkur, sabari Natal persis. Bapakku nesu. Mergone apa? Adikku duwe HP Android. Mbokku bar tak lungsuri HP Android. Putuku, ponakanku menika ya nek ngegame HP-ne Android. Nah, bapakku meri. Terus ngedrel njaluk kon nukokke HP. Aku ya omong, aku ra ndek duit. Nah, si mbokku ya SMS aku. Bapakmu nesu. Lah ngopo nesu? Njaluk HP. Ayo tukokke no jenengan sing bojone kok ngono. Wah, aku yo ora ndek duit. Ayo dolke sapi apa? Sapi mbahmu to. Ora ndek sapi maksudnya. Niku nesu tekan saiki. Nggih pun kajenge. Dados nggih kadang kala dinamis nggih, mung masalah sepele, masalah sing ora urgen jane ning gara-gara ora iso mesra. Mergo masalah terus ora iso mesra, terus dadi panas, urip bebrayan ya dadi ora kepenak. Omong-omongan ya dadi ora kepenak. Nah menika, kemesraan menika penting. Dados brayat sing minulya, brayat sing suci, menika ugi ingkang dipun panggi dening 3 majus saking timur. Kula saged kula mbayangke 3 raja menika rawuh sowan ana ing brayatipun Maria lan Yusuf menika ing batin mbok menawa terus muni, oh ya pantes yen bocah iki lair ana ing brayat iki. Yen sing diramalke dadi nata mbok ya mung neng kandhang, ning laire saka brayat iki. Pantes, layak. Amargi menapa? Mbok menawi wonten ing gesangipun Maria lan Yusuf menika estu ngetingalake kados pundi katresnan dalem Allah ingkang asung kawilujengan. Wong sing mara rono kuwi terus tentrem uripe. Ingkang sepisan kan sing rawuh para pangon. Para pangon ki uripe nang alas. Saben dinane tunggu alas. Tunggu kewan-kewan, tunggu wedhus-wedhus nang alas. Kesel mergone kudu melek terus. Ning rikala diparingi kabar saking malaikat Gabriel terus melajar nuju dumateng panggenanipun Gusti Yesus. Seneng dadi bungah. Semanten ugi sing duwe pangkat 3 raja. Mbok menawa mikirke rakyate neng kono mbok menawa ya stres. Terus goleki. Pirang-pirang dina ora ketemu. Pinanggih, lajeng menapa? Apa sing dadi duwekane, kagungane sing paling penting? Mazmur menyang. Menika terus diaturke, dipisungsungake. Nah menika lak mergi raos bungah pinanggih kalian Gusti Yesus. Nah mugi-mugi Bapak Ibu lan para kadang kinasih wonten ing brayat kula panjenengan saged nemokaken kabungahan. Yen durung goleki, yen durung meneh goleki. Mulane kula nate matur nggih, sekali-kali garwan jenengan iki dijak dolan ning toko emas ben seneng. Ya mung dolan dijak dolan ya nembunge iki ayo Bu dolan ning toko emas ngono, aja saka omah ayo nang toko emas tak tukokke ngono kuwi kleru. Engko nek ora ditukokke nesu. Ning ayo mlaku-mlaku ngono wae engko terus diliwatke toko emas ngono kae mlebu api-api ya Bu ya. Ya wis pindah liyane ngono. Rampung kabeh dilariki terus mulih gitu. Lah mung napa iki mau? Ajare mlaku-mlaku ngene ya wis. Nah menika.
nemokake kabungahan ana ing brayat. Kita nyuwun ing dalem Gusti mugi-mugi taun enggal menika kula panjenengan sansaya saged bangun gesang brayat minulya wonten ing brayat kita piyambak-piyambak saengga estu kula panjenengan saged bangun paseksen tumraping katresnan jati. Pinuji Allah samenika sarta ing salami laminipun. Kita jumeneng kita enggalaken kapitadosan kita ing ngarsa dalem Gusti. Aku percaya akan Allah yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan setia akan datang untuk mengadili orang hidup dan mati. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Saudari-saudaraku yang terkasih, Allah Bapa Maha Kuasa telah menghalau kegelapan hidup kita dengan mengutus terang sejati, yakni Yesus Kristus. Kini marilah kita ungkapkan doa-doa kita sebagai wujud syukur atas cinta kasih-Nya yang menyelamatkan. Bagi para misionaris di seluruh dunia, curahkanlah Roh Kudus kepada para misionaris, agar mereka sungguh mampu mewartakan kabar sukacita, keselamatan dengan iman yang teguh, pengharapan yang tak pernah habis, serta kasih yang menyala-nyala, hingga akhirnya menghasilkan buah berlimpah sesuai kehendak-Mu. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para pejabat pemerintah, terangilah hati dan budi para pejabat pemerintah, sehingga mereka semakin menyadari bahwa jabatan yang mereka miliki adalah tugas perutusan untuk mengabdi masyarakat. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi mereka yang diam-diam meninggalkan gereja, semoga Allah Roh Kudus menuntun mereka untuk kembali ke arah bintang keselatan yang sejati. Tuhan Yesus Kristus sendiri yang bersinar pada jiwa-jiwa sederhana, yakni para saksi Injil-Mu. Semoga kami pun semakin tergerak untuk hidup yang lebih sesuai dengan Injil, sehingga menjadi cahaya bintang bagi mereka. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi anak dan remaja misioner, semoga anak dan remaja misioner mengikuti teladan para Majus yang berusaha untuk mencari bayi Yesus. Gerakanlah hati anak dan remaja misioner kami di Indonesia agar mampu menjalin solidaritas dan peduli dengan teman-teman yang menderita di seluruh dunia dan sekitar kami. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi perdamaian dunia, semoga semakin banyak orang yang terpanggil untuk mengusahakan perdamaian di bumi ini. Berilah kekuatan kepada mereka yang menderita akibat berperang dan juga bencana alam. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa di surga, sumber cahaya iman, kami bersyukur atas tanda cinta kasih-Mu yang telah kami terima. Sudilah kiranya Engkau menyatukan segala permohonan kami anak-anak-Mu yang kami sampaikan dengan penuh iman dan tulus ikhlas. Padukanlah doa-doa kami ini dengan doa-doa umat-Mu di seluruh dunia, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Kita siapkan persembahan kita.
Terpujilah Engkau ya Tuhan semesta alam, sebab dari kemurahan kami menerima roti anggur yang kami siapkan ini. Inilah dari bumi dan dari usaha kami manusia yang bagi kami akan menjadi santapan dan minuman rohani. Berdoalah saudari-saudaraku supaya persembahanku dan persembahanmu ini berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Allah, pandanglah dengan rela kami, umat-Mu, yang mempersembahkan bukan lagi emas, dupa, dan emur, melainkan Dia yang dalam persembahan ini dimaklumkan, dikurbankan, dan disambut. Dialah Yesus Kristus yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh layak dan sepantasnya ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu, sebab hari ini Engkau menyingkapkan misteri penyelamatan kami yang tak terperikan. Hari ini Engkau menampakkan cahaya para bangsa, yakni Yesus Kristus Putramu terkasih. Dalam Dia Engkau memulihkan keadaan kami. Dengan tampil sebagai manusia yang akan mati seperti kami, Ia meresapi kami dengan daya hidup ilahi yang tak dapat mati. Maka dari itu bersama para malaikat dan malaikat agung dan bersama dengan segala penghuni surga, kami mengumandangkan madah kemuliaan bagi-Mu dengan bernyanyi. Bapa yang Maha Kudus, sebagai tanda terima kasih kami membawa persembahan kepadamu. Sudilah menguduskan persembahan roti dan anggur ini dengan kuasa Roh Kudus, agar menjadi bagi kami tubuh dan darah Yesus Kristus, Putramu yang terkasih. Sebab pada malam sebelum wafatnya, Yesus mengadakan perjamuan bersama para rasul-Nya. Ia mengambil roti dan mengucap syukur kepadamu. Lalu Ia memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Pada akhir perjamuan Ia mengambil piala berisi anggur, sekali lagi Ia mengucap syukur, lalu memberikan piala itu kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa.
Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku. Marilah mewartakan harapan iman kita. Kristus telah wafat, Kristus telah bangkit, Kristus akan kembali. Ya Bapa, begitu besar kasih-Mu kepada kami, izinkanlah kami ikut serta dalam perjamuan-Mu, dan utuslah Roh Kudus memenuhi hati kami, supaya kami yang menyambut tubuh dan darah Putra-Mu menjadi sehati dan sejiwa. Tuhan, ingatlah selalu akan orang-orang yang kami doakan dan kami kasihi, akan Bapak Suci Fransiskus dan Uskup Agung kami Robertus, akan orang tua, sanak saudara dan para sahabat, akan mereka yang telah meninggalkan dunia ini dan beristirahat dalam damai. Ingatlah akan semua orang yang menderita sengsara dan berduka cita. Berkatilah umat Kristiani yang tersebar di mana-mana, dan berkatilah seluruh umat manusia. Ya Bapa, menyaksikan semua yang Kau kerjakan bagi kami dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu, kami sangat kagum dan memuji Dikau. Dengan pengantaraan Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita, marilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami. Dan janganlah masukkan kami dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Damai Tuhan bersamamu. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Saudara-saudaraku terkasih, lihatlah inilah Sang Kristus, Sang Anak Domba Allah, yang telah menyatakan kemuliaannya. Berbahagialah kita yang diundang hadir dalam perjamuannya. Ya Tuhan, saya tidak pantas datang pada saya, tetapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh.
Marilah berdoa. Ya Allah, dengan terang surgawi, berjalanlah di depan kami selalu dan dimanapun. Semoga dengan pandangan yang jernih dan kasih yang pantas, kami mampu melihat dan menyambut misteri yang kami rayakan ini sesuai dengan kehendak-Mu, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Saudara-saudari yang terkasih, marilah kita doa Ardaskas yang ke-8 2021 sampai 2025 kita doakan bersama-sama. Terpujilah Allah Bapa Maha Kasih, sebab dalam diri Putra-Mu terkasih Tuhan kami Yesus Kristus, Engkau menanamkan benih iman yang terus bertumbuh, semakin cerdas, tangguh, misioner, dialogis, sehingga kami mampu semakin erat bersatu dalam rengkuhan kasih Kristus sendiri dan dengan bimbingan Roh Kudus berbuah dalam semangat untuk memelihara kehidupan. Teguhkanlah tekad kami bersama seluruh masyarakat Indonesia untuk terus berjuang berusahakan kesejahteraan, demokrasi yang berpartisipatif, dan relasi sosial yang bermartabat. Semoga upaya kami untuk menghidupi iman kami, melibatkan diri dalam perutusan Kristus,
bekerja sama secara sinergis makin nyata kami wujudkan melalui perayaan yang penuh tanggung jawab dalam kerjasama di antara segenap umat beriman, para imam dan biarawan-biarawati untuk membangun keutuhan bangsa, pemberdayaan kaum kecil, lemah, miskin, tersingkir, dan difabel, serta pelestarian keutuhan ciptaan bersama Santa Perawan Maria, serta semua orang kudus di sorga. Kami haturkan doa ini kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Pengumuman paroki. Santa Perawan Maria diangkat ke surga dalam Jumat 1 Januari 2021. Pertama, peringatan para kudus minggu ini. Minggu 10 Januari, Pesta Pembaptisan Tuhan. 2. Agenda liturgi dan pelayan liturgi minggu ini. Jumat 8 Januari, Pesta Pembaptisan Tuhan, misa dengan bahasa Jawa. 3. Pengumuman perkawinan. Pengumuman yang pertama. Yohana Silvia Pramita Sukawati dari lingkungan Santo Yusuf Panggil dengan Antonio Supriyanto dari paroki Santo Barnabas Pamulang. Bagi yang mengetahui halangan perkawinan menurut hukum gereja, wajib matur romo paroki. 4. Pertemuan pengurus wilayah dan pengurus lingkungan Minggu 3 Januari 2021 jam 5 sore bertempat di Joglo. 5. Kolekte malam Natal. Kolekte yang pertama 991.500 rupiah. Kolekte yang kedua 385.500 rupiah. Kolekte Natal pagi. Kolekte yang pertama 477.000 rupiah. Kolekte yang kedua 407.000 rupiah. Demikian pengumuman pada hari ini dan terima kasih. Atur nuwun Bapak Ibu para kadang kinasih sampun salam mahargya Ekaristi menika, monggo kita tutup kanthi nyuwun berkah dalam Gusti. Tuhan bersamamu. Semoga saudari-saudara, keluarga masing-masing, karya pekerjaan dan pelayanan saudara di tahun yang baru ini senantiasa berada dalam perlindungan dan berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Dengan demikian perayaan Ekaristi minggu ini telah selesai. Kita pergi diutus membawa kasih Tuhan. Amin.